Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudri Kori, NIM 2114080072, Prodi PGMI, Angkatan 21, kelas A, pelajaran Akidah Akhlak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan ya tentang kisah teladan. Apa itu kisah teladan? Kisah teladan itu adalah kisah yang patut kita contoh dari Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Jadi kisah-kisah teladan ini terdapat beberapa sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu jujur. Nabi Muhammad ini sangat dikenal dengan jujur. Pada sebuah cerita, yaitu ketika Nabi Muhammad membantu pamannya berdagang, Muhammad dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Karena kejujurannya itu, banyak orang yang menitipkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini juga dipercaya membawa dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar yang dihormati di kota Mekah. Nah, gimana penerapannya kita di kehidupan sehari-hari? Di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di dalam kelas nanti diibaratkan seperti kita ujian. Nah, ujian itu kita tidak mengharap jawaban atau contekan dari orang lain. Jadi kita tuh harus bersifat jujur, terus kita tidak membohongi seorang guru. Biar kita jujur tuh walaupun kita mendapat nilai jelek, intinya kita sudah bekerja keras. Nah, kemudian Nabi Muhammad ini mendapat gelar Al-Amin. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin ini terdapat pada sebuah cerita pada peristiwa peletakan Hajar Aswad. Pada saat perbaikan Ka'bah yang rusak karena banjir, Nabi Muhammad SAW dapat menyelesaikan perselisihan antara pemimpin-pemimpin Quraisy dengan adil dan bijaksana, sehingga semua bisa menerima dengan lapang dada. Apa artinya itu Al-Amin? Al-Amin itu yang artinya orang yang dapat dipercaya. Jadi apa yang dapat diambil dari sifat Nabi Muhammad, yaitu orang yang dapat dipercaya. Kita bisa menerapkannya di sekolah maupun di kantor misalnya. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga senang bersedekah. Nah, pada zaman dahulu, ketika ada seorang pengemis yang terus-menerus meminta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ini memberi apa yang diminta oleh pengemis tersebut. Nah, hal ini di hari berikutnya, yaitu pengemisnya itu datang lagi dan meminta sedekah. Kali ini Nabi Muhammad memberinya sebuah kapak. Pengemis itu heran. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Gunakan kapak ini untuk menebang pohon, membelah kayu dan pekerjaan lainnya. Pekerjaan itu bisa menghasilkan nafkah bagimu dan keluargamu." Lalu pengemis itu pergi, dan kemudian
pengemis itu merasa malu menjadi pengemis. Sejak saat itu ia tidak pernah pengemis lagi dan menggunakan kapak itu untuk bekerja mencari nafkah. Nah, jadi kita itu meniru contoh sifat Nabi, yaitu senang bersedekah. Senang bersedekah ini kita diibaratkan mendapatkan amal jariah. Apa yang kita sedekah itu akan membantu kita di akhirat kelak. Sedekah itu tidak harus berupa uang, bisa berupa barang atau jasa. Kemudian Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang sangat penyabar, sehingga pada sebuah cerita Nabi Muhammad diperlakukan, dihina, dimusuhi, dan selalu diperlakukan kasar. Tetapi Nabi Muhammad tetap sabar. Nabi Muhammad melihat akhlak mulia yang dimiliki. Ketika Umar bin Khattab melihat akhlak mulia yang dimiliki Nabi Muhammad tersebut, orang yang tadinya memusuhi dan hendak membunuh Nabi Muhammad dengan segera menyatakan diri masuk Islam. Jadi kita itu diibaratkan manusia selalu diuji, selalu dikasih ujian yang sangat berat. Maka dari itu kita harus bersifat sabar, walaupun kadang-kadang pahit juga. Nah, kemudian apabila kita diejek atau dihina, dibully sama teman-teman kita harus bersikap sabar. Karena orang penyabar itu tidak akan menghiraukan apa yang dikatakan sama orang lain. Kemudian Nabi Muhammad sayang kepada hewan. Pada sebuah cerita, Nabi Muhammad ini pernah melarang atau menyiksa binatang. Ketika dalam perjalanan, Nabi Muhammad menyuruh sahabat untuk memperlambat unta saat melewati daerah yang subur agar unta tersebut mempunyai kesempatan untuk makan. Nah, jadi kita juga harus meniru atau mencontoh sifat Nabi Muhammad yang sayang kepada hewan. Apabila hewan seperti kucing itu meminta makan atau meminta minum, dikasih walaupun sedikit itu. Karena siapa tahu nanti kita di akhirat si kucing ini bisa menyelamatkan kita. Kemudian Nabi Muhammad itu hidup sederhana. Mengapa kita harus diharuskan hidup sederhana? Karena yang berlebihan itu sangatlah tidak baik. Dan Nabi Muhammad dulu juga memiliki 3 baju untuk dipakai bergantian, dan bajunya itu pun sangat murah. Dan Nabi Muhammad juga sering mengalami lapar, bahkan pernah sampai mengganjalkan batu di perutnya karena tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan. Beliau sebenarnya orang kaya, namun hartanya itu dihabiskan untuk berjihad. Nah, jadi kita walaupun memiliki harta kekayaan yang banyak atau berlimpah, setidaknya kita tidak bersikap sombong atau memamerkan harta tersebut. Karena
harta itu hanya titipan dan akan hilang sekejap apabila Allah berkehendak. Dan gunakanlah harta tersebut untuk beramal atau berinfak ke masjid. Nah, sampai sini sudah paham. Kemudian sifat Nabi Muhammad itu adalah keterbukaan atau toleransi. Nah, jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah membedakan berbagai agama dan budaya. Beliau selalu menghargai perbedaan dan tidak pernah memaksakan kepercayaan atau budaya pada orang lain. Nah, jadi kita tidak boleh menghina atau mengejek suatu agama atau budaya walaupun kita seolah-olah sudah berbuat baik kepada mereka. Apabila kalian menemukan atau teman-teman kalian yang bersifat mengejek atau mengejek pendapat orang lain atau berbeda agama, oh dia ini beda agama, harus kita jauhin. Nah, seharusnya kalian tuh tidak membeda-bedakan teman kita yang agamanya Yahudi, Kristen, Katolik gitu. Jadi kita harus menghargai agama mereka. Yang di sini toleran tuh. Kemudian keadilan. Nabi Muhammad ini sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan yang selalu memperjuangkannya. Beliau juga memberikan hak yang sama kepada semua orang tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Jadi kita itu semua umat manusia harus bersifat adil terhadap kalangan atas atau kalangan bawah. Jadi tidak ada yang bisa membedakan, oh teman kita ini kaya, maulah kita berteman sama mereka. Gak boleh gitu. Jadi kita tuh harus berteman, tidak memandang status sosial atau derajat. Nah, inilah jadi kisah-kisah teladan Nabi Muhammad yang harus kita contoh. Sampai di sini pembahasan dari saya. Apabila kata salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.